Shalom, kembali lagi bersama dengan kami program Rema bersama dengan Brother Awa. Yes. Ada Robson. Kita masih ada di tempat yang sama, Brother, di episode-episode sebelumnya. Kita nggak bosan di tempat ini karena tempat ini sangat-sangat cozy. Bisa juga makanannya enak, kopinya, minumannya mantap. Hari ini kita membahas satu tema yang menarik, Brother. Namun sebelumnya supaya aku nggak lupa nih, kita ada di Cafe Coffee and Eatery di daerah Jelambar, Jakarta Barat. Yuk join ke sini, bisa ngopi, bisa hangout sama teman-teman malam minggu juga mantap di sini. Jadi kami mengundang untuk datang ke Cafe and Coffee and Eatery di Jakarta Barat di daerah Jelambar. Satu tema yang menurut aku ini tema yang jadi polemik di dalam kekristenan terkait dengan kemakmuran, gospel apa namanya, gospel prosperity ya istilahnya. Prosperity gospel. Prosperity gospel. Di sisi lain, jadi ada tension, brother. Ketegangannya adalah gini. Di sisi lain, banyak orang Kristen beranggapan bahwa ketika kita melayani Tuhan yang begitu hebat, luar biasa, yang begitu kaya, yang begitu agung, yang memiliki alam semesta ini, salah satu ciri bahwa kita itu bertuhan adalah kita diberkati. Dengan kata lain, kalau orang tidak diberkati, miskin, melarat dan lain sebagainya, itu tidak menunjukkan imannya, percaya kepada Tuhan. Di sisi lain, tension yang lain adalah, kalau melayani Kristus itu atau melayani Yesus itu sebagai orang Kristen, kita harus menderita. Sampai ada lagu, walaupun miskin di bumi, yang penting kita nanti kaya di sorga. Meskipun saya susah. Jadi ada dua ketegangan nih. Yang satu berkata bahwa kalau memang betul kau beriman kepada Yesus, ya otomatis kau akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Karena memang ada teksnya juga tuh, Yohanes 10 ayat 10. Lalu kemudian di sisi lain berkata bahwa enggak, justru Yesus itu nggak punya kepala untuk nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, menunjukkan bahwa ikut Yesus itu harus miskin, melarat aja, nggak apa-apa melarat, yang penting nanti kita bisa mendapatkan rumah di sorga. Bagaimana kita memberikan jalan ketiga lah, atau alternatif atau prinsip kebenaran yang seperti apa terkait dengan kemakmuran ini sendiri, brother? Apakah kemudian kita anti kepada kemakmuran, berkat dan kelimpahan, ataukah kita harus ya udah nggak apa-apa lah, menderita susah-susah aja lah, yang penting kita nanti akan memiliki kekayaan di surga sana. Nanti kita sebelum lebih jauh mengulas teks-teks tentang kelimpahan ya. Entah itu dalam Korintus, entah itu dalam kitab Yohanes, entah itu kalau kita lihat di PL ada Abraham jadi orang yang kaya, ada di kitab Yesaya bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Mungkin brother bisa kasih dulu prologomena lah, semacam pendahuluan terkait dengan bagaimana kita menyikapi dua ketegangan ini dan kita ada di mana sebetulnya, yang biblical, yang gospel. Jadi kalau kita mau bicara tentang teologi kemakmuran, apakah kita anti terhadap teologi kemakmuran? Yes ya, dengan tegas kita katakan yes. Kita anti terhadap teologi kemakmuran. Karena spirit dari teologi kemakmuran adalah yang namanya anak Tuhan harus kaya. Iyalah. Jadi kalau kita nggak kaya, ya berarti kita orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi singkat cerita, jasmani atau materi dijadikan sebagai ukuran kedewasaan rohani. Nah, kalau kita bicara tentang Alkitab, apa kata Alkitab? Kan itu. Nah, kita nggak pernah melihat ya Alkitab menjadikan jasmani atau materi sebagai ukuran seseorang rohani atau tidaknya. Itu Salomo kaya, Daud kaya, Abraham kaya, Ishak kaya, Yakub kaya. Benar. Nah, kita nggak Alkitabiah dong jadinya. Itu dia. Jadi maksudnya gini, kalau mau ditanya apakah kita anti terhadap teologi kemakmuran? Yes.
Tapi apakah kita anti terhadap kemakmuran atau kekayaan? Tidak. Oh, ada perbedaannya. Ya. Teologi kemakmuran dengan kemakmuran itu sendiri. Kemakmuran itu sendiri. Versinya kita apa nih? Ya, Oke, itu jelasin. dua hal yang berbeda. Two different thing. Ya, two different things. Yes. Jadi bahkan Alkitab sendiri kan mengatakan begini, brother, bahwa akar dari segala kejahatan itu bukan uang, tapi cinta uang. Tapi memang di sisi lain gini, brother, kan banyaklah kita lihat di Alkitab yang tadi sudah brother sebutkan orang-orang yang kaya. Tapi rata-rata coba perhatikan, mereka itu adalah orang yang kaya sukses, apakah orang malas? Kan tidak. Nah, kalau kita lihat misalnya Matius 5, brother, ayat 45 kalau saya tidak salah. Siap. Bagaimana Tuhan menekankan bahwa ada tatanan lah di alam semesta ini yang Tuhan buat. Matahari itu bukan hanya untuk orang benar, tapi juga untuk orang tidak benar. Ya kan? Hujan itu bukan hanya untuk orang baik, tapi juga untuk orang jahat. Ya. Ini bicara tentang tatanan. Jadi maksudnya begini, siapapun yang namanya bertanggung jawab, bekerja keras, dia akan menikmati hasilnya kok. Entah itu orang Kristen maupun non-Kristen. Ya kan memang faktanya 10 dari 10 orang terkaya di dunia ini bukan orang Kristen. Ya, kalau rata-rata. ukurannya tadi kaya ya. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan atau ateis itu banyak yang kaya raya. Berarti Tuhan kita salah dong kita menyembah Ah. karena mereka kaya dibanding Itu kita. maksudnya pertama-tama kita mau buka mata orang dulu nih. Jangan jadikan kekayaan atau materi itu sebagai ukuran kerohanian kita, ukuran kedewasaan rohani kita. Nah, itu dulu yang kita harus tegaskan di awal. Jadi kalau kita mau kaya, kita mau sukses, yuk marilah kita penuhi apa yang menjadi tanggung jawab kita, bagian kita. Nah, saya mau masuk ke dalam Matius 6, brother. Oke. Kan Matius 6 itu kan ada bicara tentang apa sih? Hal Kan kekhawatiran. hal sedekah. Hal sedekah, ya ya. kan, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran. Itu kan sesuatu yang ditekankan dalam Matius pasal yang ke-6. Nah, kita mau masuk ke dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 terkait dengan hal kekhawatiran. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menjadikan kenikmatan dunia sebagai kebahagiaan kita. Oke. Popularitas sebagai kebahagiaan kita. Banyaknya uang sebagai kebahagiaan kita. Tuhan tidak ingin kita menjadikan semuanya ini sebagai kebahagiaan kita. Tetapi Tuhan ingin setiap kita menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan kita. Kenapa? Karena dialah penyelenggara alam semesta. Dia sebagai penyelenggara alam semesta yang notabene, kata Matius pasal yang ke-6 itu, burung di udara saja, burung pipit, itu tidak menabur tapi menuai. Coba bayangin, burung pipit tidak menabur menuai. Burung pipit Tuhan pelihara, apalagi si puput, pasti Tuhan pelihara. Ya, betul juga ya. Iya kan? Puput Tagalung gitu misalnya. Bahkan kita diarahkan, brother, untuk melihat bunga bakung. Cobalah. Bahkan keindahannya jubah Salomo tidak melebihi dari bunga bakung itu. Ya kan? Tapi seindah-indahnya bunga bakung, ya kan? Seindah-indahnya bunga bakung hari ini ada, tapi besok hilang. Tapi poinnya adalah Tuhan bisa dandani bunga bakung dengan begitu indahnya, padahal hanya sementara sifatnya. Hanya hari ini, besok hilang. Maksudnya begini loh, masa kita mau memperjuangkan sesuatu yang hanya sementara sifatnya? Ya. Bukannya Tuhan dan kerajaannya, bukan kebenarannya yang bersifat kekal. Bunga bakung itu Tuhan pelihara. Iya, ya? bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi bunga Citra Lestari. Masa Tuhan tidak pelihara? Bunga siapa? Iya. Samosir misalnya. Gitu. Jadi Tuhan mengarahkan kita untuk mempercayai Dia yang adalah penopang alam semesta, penyelenggara alam semesta. Jadi Tuhan yang menciptakan tatanan yang ada. Jadi kalau kita sungguh-sungguh bekerja keras, nggak mungkinlah Tuhan tidak berkati kita. Oke. Atau nggak mungkinlah Tuhan tidak pelihara kita. Minimal Dia pastilah pelihara kita. Kita pasti berkecukupan dalam kita menjalani kehidupan ini. Oke. Jadi kesalahpahaman di sini adalah kesalahpahaman mengenai persepsi untuk melihat percaya Tuhan itu tidak otomatis kaya ya. Iya. Ya kan, brother? Iya. Tadi tensionnya di sebelah sini nih. Sebelah sini Menderita. menderita, Iya, miskin. Jadi udahlah, pokoknya kita gereja-gereja aja lah, kerja nggak usah lah. Iya. Yang penting kita cari Tuhan aja Iya. gitu. Karena kan kita nggak apa-apa miskin di bumi, yang penting kita Kaya punya di rumah di sorga. Iya, iya. Itu gimana juga harus kita akomodir nih dua Iya. tension ini. Ya menarik ya, gini, itu kan dua ekstrim yang harus disikapi dengan benar dari sisi Alkitab.
Tidak otomatis karena miskin pasti masuk surga. Tidak otomatis karena kaya pasti masuk neraka. Iya, iya. Gitu loh. Pertanyaannya apa yang membuat seorang miskin tidak masuk surga? Apa yang membuat seorang miskin tidak masuk neraka, dan apa yang membuat seorang kaya tidak masuk surga? Bukan karena kemiskinan atau kekayaannya. Karena ada kesalahpahaman nih, brother. Orang kaya sulit masuk surga. Itu dia. Karena lebih mudah seekor onta. Jadi Iya. orang memahami, jadi miskin aja lah. Ya itu dia. Gini, jadi lebih kepada hatinya condong kemana. Bukan soal kemiskinan atau kekayaannya. Yang membuat kita hina atau mulia bukan karena kita ini ada harta atau tidaknya. Oke. Tapi hati kita tertuju sama Tuhan atau tidaknya. Itu poinnya. Makanya di Matius pasal yang ke-6 ya, terkait dengan mamon, brother. Ya kan? Jadi terkait dengan hal mengumpulkan harta. Jadi mamon tidak salah. Tapi kalau kita menjadikan mamon sebagai sumber kebahagiaan, kita jadi salah. Makanya Tuhan bilang begini, kamu pilih aku atau mamon. Nggak boleh dua-duanya, harus salah satu dong. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Nggak ada area abu-abu atau Nggak netral ada. ya? Karena dia yang mempunyai alam semesta, dia yang tahu segala-galanya. Dia yang paling tahu bagaimana dan kapan waktunya untuk membuat kita bahagia. Kalau mamon atau uang, bisa nggak membuat kita bahagia? Bisa, tapi mamon nggak dapat dipercaya, nggak tetap sifatnya. Kalau Tuhan tetap sifatnya, nggak tetap sifatnya, atau nggak lebih tepatnya nggak kekal. Karena apa? Karena hari ini bisa ada, besok hilang. Hari ini kita bisa kaya, besok hilang. Semua kekayaan kita hilang dalam waktu sekejap, gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita menggantungkan sesuatu kebahagiaan kita kepada sesuatu yang tidak tetap sifatnya, berarti kebahagiaan kita pun ya angot-angotan gitu loh. Kalau ada uang bahagia, kalau nggak ada nggak bahagia. Jadi gitu. Tapi kalau Tuhan kan tetap dan kekal sifatnya dan tidak pernah berubah. Sehingga layak dan tepatlah untuk kita mempercayakan atau menjadikan dia sebagai sumber kebahagiaan kita yang terlalu tahu bagaimana cara membuat kita bahagia. Oke, sekali lagi aku tekankan bahwa kita tidak sedang berkata bahwa kaya itu nggak boleh ya. Iya. Lalu kemudian ya udah miskin aja nggak apa-apa. Kita dalam hal ini sekali lagi kita anti terhadap teologi kemakmuran. Tidak anti sama kemakmuran. Tidak anti sama kemakmuran. Nah, kita bisa merujuk kepada siapa, brother? Kalau terkait dengan ini, Abraham kan? Ya, Abraham kan Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Bagaimana Tuhan akan menjadikannya sebagai bangsa yang besar. Bahwa bagaimana Tuhan akan memberkati dia, membuat namanya masyhur, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, menjadi berkat bagi banyak orang ini salah satu panggilan yang nggak boleh dilupakan. Dimulai dari Abraham dan nantinya merujuk kepada Yesus Kristus. Dimulai dari Abraham, maksudnya gini, kalau kamu pada akhirnya diberkati oleh Tuhan, pertama, ingat bahwa itu dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari Tuhan, gitu loh. Jadi kalau kita bisa kaya, itu karena kasih karunia Tuhan. Harus mampu kita menyadari hal itu supaya nggak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri sehebat apapun kita. Jadi kita dengan segala prestasi kita, dengan semua popularitas kita, kehebatan kita, ingat semuanya daripada Tuhan. Ibaratnya berarti kita tukang parkir. Kalau kita di lahan parkir kita ada mobil, ada kita nggak bisa menyombongkan diri dengan mengatakan Tuhan itu titipan. Oke. Ya, jadi we are only the manager, we are not the owner. Kita hanya pengelola, Tuhanlah yang empunya. Karena Tuhan yang punya, segala sesuatu yang ada pada kita bisa diambil sewaktu-waktu oleh Tuhan. Gitu loh. Jadi nggak perlu kita menyombongkan diri. Yang kedua, tadi kan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jangan lupa, ada orang, brother, nggak mau memberi bukan karena nggak ada uang, tapi saking pelitnya. Orang seperti ini saking pelitnya, jangankan uangnya, dosanya pun diminta nggak dikasih, saking pelitnya. Siapa orang itu? Nanti kita lanjut di segmen kedua, brother. Siapa orang itu kita lanjut di segmen 2. Thank you, brother.